Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kami selaku penulis atau pembuat makalah dapat menuliskan makalah ini yang berjudul Aspek Ritual dalam Islam. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Selain itu, makalah ini berisikan tentang ritual yang merupakan cara seseorang atau kelompok beragama melakukan ritualnya sehari-hari yang berupa ibadah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan keberkahan dengan sesuatu yang hasad. Hal ini diyakini sebagai upaya untuk mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyalurkan spiritualnya. Kami menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini terdapat kelemahan dan kekurangan, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami butuhkan dari teman-teman semuanya. Yang pertama yakni membahas tentang pengertian ritual. Arti ritual secara harfiah dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok atau perorangan dengan tata cara tertentu. Menurut ilmu sosiologi, arti ritual adalah aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama, melambangkan ajaran dan mengingatkan manusia pada ajaran tersebut. Berdasarkan ilmu antropologi, agama ritual dapat diartikan sebagai perilaku tertentu yang bersifat formal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas yang bersifat teknis, melainkan menunjuk pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Ritual adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terutama untuk nilai simbolis. Hal ini mungkin dijadikan tradisi masyarakat, termasuk oleh komunitas agama seperti yang kita lakukan yang ada di masyarakat kita, yakni entah itu berupa tahlil, istighosah, manaqib, bersolawat dan lain sebagainya, yang mana di situ bertujuan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Dan yang kedua bertujuan untuk memberikan diri taqarruban ilallah, untuk mendapatkan keselamatan dan rahmat dan ridhonya. Yang ketiga itu bertujuan untuk meminta ampunan atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Yang aspek ritual umat Islam dalam agama Islam, ritual merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan iman seorang muslim, karena memang ritual Islam itu sendiri adalah bentuk ekspresi Islam. Sehingga bagi seorang muslim, konsep tauhid bukan hanya konsep teologis semata, tetapi juga direalisasikan dalam kehidupan dengan konsep yang mengesahkan Tuhan dengan ketaatan dan ketundukan total. Hal ini menunjukkan begitu dominannya aspek ritual dalam Islam. Dalam kitab-kitab fikih, ritual juga mendapat perhatian yang sangat dominan, karena memang di dalamnya kitab-kitab fikih selalu memulai penjelasannya dengan kewajiban-kewajiban ritual dengan perhatikan 4 rukun: sholat, zakat, puasa, dan haji. Bilangan dan eksplikasi yang dikehendaki dalam sholat selalu didahului dengan pembahasan mendetail tentang bersuci. Toharoh merupakan satu syarat yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan ibadah. Wudhu sendiri merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan penjelasan mendetail. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa ritual Islam sudah ada sejak Islam berdiri. Hanya saja kita yang memahaminya salah. Apalagi ritual-ritual yang ada di konsep kita adalah ritual yang bersifat mitos. Untuk meninggalkan kesalahan pemahaman tersebut, maka sebaiknya kita melihat dari pengertian ritual dalam sisi kesakralan. Pengertian dan hakikat ibadah. Secara etimologi, ibadah artinya menyembah atau menghamba. Sedangkan secara terminologi, ibadah artinya penghambaan seseorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan
diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara umum dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Fungsi ibadah itu tersendiri sebagai bentuk realisasi manusia diberi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah dan hambanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan juga sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Khalik dan sekaligus meningkatkan derajat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah secara umum atau ibadah secara utama diterimanya ibadah syarat utama diterimanya ibadah ialah pertama ikhlas. Jadi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas. Sebenarnya kita sholat. Karena apa? Dalam sholat pun sendiri kita sudah disumpah, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tadi segala apa yang kita miliki adanya untuk Allah. Yang kedua yakni al-ittiba atau mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu agar di dalam beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Setiap ibadah diadakan secara baru yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka ibadah itu tertolak walaupun pelakunya tadi seorang muslim yang mukhlis. Yang selanjutnya itu buah ibadah. Penuh keikhlasan beribadah kepada Allah memang itu diperlukan untuk menghasilkan buah ibadah yang baik dan bagus, yang benar. Yang kedua itu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana firman-Nya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Yang ketiga itu ihsan, beribadah dengan sebaik-baik mungkin. Dengan ibadah yang seperti ini seseorang tidak akan bermaksud supaya dilihat orang. Intinya gak ada maksud untuk riya atau didengar orang maupun menginginkan pujian dari orang atas ibadah tersebut. Yang selanjutnya itu mahabbah, kecenderungan hati dalam mencintai. Dalam hadis Nabi, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perbuatan-perbuatan hingga aku cinta padanya. Orang yang aku cintai menjadi telinga, mata, dan tanganku. Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa antara manusia dan Tuhan dapat saling mencintai, karena alat untuk mencintai Tuhan yaitu roh. Roh adalah berasal dari roh Tuhan. Roh Tuhan dan roh yang ada pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan bersatu dan terjadinya mahabbah atau suatu kecintaan. Asalnya itu roja atau mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pasti, kita semua pasti mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah menjalankan amaliyah kita jelaskan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhan kami Engkau lah yang aku maksud, wa ridhaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari, atini maka datangkanlah kecintaanmu kepada aku. Yang selanjutnya ini taubat. Hukum taubat sendiri adalah wajib bagi setiap muslim atau muslimah yang sudah mukallaf. Yang terakhir, yang selanjutnya itu berdoa. Karena pada akhirnya doa adalah bentuk kerendahan diri di hadapan Allah, kerendahan diri kita di hadapan Allah, karena kita sebagai hamba patut meminta segala keinginan apapun atas pemberian dan kehendak Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka aku akan mengabulkan. Itu dalam firman-Nya dijelaskan seperti itu. Yang selanjutnya ini khusyuk. Dari sebuah khusyukan hakikatnya kita seperti berinteraksi dengan Allah. Adapun permasalahan kita diusahakan untuk tetap selalu ingat Allah dan selalu memperbaiki sholat kita agar kesempurnaan dalam sholat senantiasa dapat kita rasakan khasiat bahwa sholat itu adalah pencegah kemungkaran. Inna sholata tanha anil faksha iwal mungkar. Yang selanjutnya ini makna substansi peribadatan utama, yakni sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang pertama yakni sholat. Sholat dibagi menjadi dua. Ada sholat wajib dan ada sholat fardu. Ini sholat fardu merupakan yang wajib dilaksanakan seorang muslim dan yang waktunya pun sudah ditentukan. Yakni sebagaimana sholat 5 waktu, yakni sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan selanjutnya ini sholat sunnah.
Sholat sunnah sendiri dibagi menjadi dua bagian, yakni sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad artinya itu sholat sunnah yang dikuatkan, seperti sholat witir, sholat sebelum subuh, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa, dan sholat rawatib. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad seperti sholat tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat setelah wudhu, sholat duha, sholat tarawih, dan lain-lain. Keutamaan sholat sendiri sebagai tiang agama, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Sebagai seorang muslim, Rasulullah juga bersabda, jarak antara seorang dengan kekafiran adalah sholat. Nah, ini sholat 5 waktu dapat menghapuskan dosa juga, sebagai amal yang paling utama bagi kita semua. Karena dalam sholat kita pasti terdapat sebuah doa-doa. Salah satunya mungkin kita berdoa ketika rukuk, sujud, dan lain sebagainya. Dan juga di situ juga terdapat syahadat yang ditujukan kepada Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti itu. Hikmah sholat sendiri dapat menenteramkan hati sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan diri kepada Allah, sebagai sarana berkomunikasi dengan Allah, sebagai ungkapan syukur, sebagai doa, dan mensinergikan antara lahir dan batin. Untuk selanjutnya yakni pembahasan tentang menunaikan zakat. Yang kedua, zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim kecuali untuk yang tidak mampu. Zakat ada 2 macam, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yakni zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Kalau zakat mal, zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah sendiri umumnya di masyarakat adalah 2,5 kg, atau mungkin sekarang umum dilebihkan biasanya orang-orang itu jadi 3 kilo beras, atau juga bisa digantikan dengan uang yang setara dengan harga beras tersebut. Adapun untuk zakat mal, besarnya yaitu 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. Mengenai kegiatan zakat dalam rukun Islam ini, Allah SWT berfirman, ar-raqi ma'ar ra'uwar wazakatu, lupa saya. Ya seperti itulah. Jadi bagi orang Islam yang mampu yang selanjutnya yaitu masalah puasa. Di sini ibadah puasa dilakukan dengan menahan makan, minum, serta hawa nafsu sejak subuh hingga matahari terbenam. Kegiatan ini memang terlihat berat, tapi sebenarnya puasa atau ibadah puasa ini adalah cara Allah untuk melatih setiap muslim untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga ada banyak studi ilmiah yang menunjukkan bahwa ibadah puasa juga bisa meningkatkan kesehatan seperti lebih sehat, tenang, dan bugar. Selain itu, hikmah puasa itu dapat menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, melatih kesabaran, membantu orang yang kurang mampu. Selain itu juga bisa sebagai wujud kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begini, kita ketika melihat orang yang kelaparan, yang hasilnya pas-pasan, kadang makan sehari sekali. Dari situ kita juga bisa menjadi pelajaran untuk bersyukur, menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya itu haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan difardukan bagi setiap muslim yang mampu, baik dalam bentuk kesanggupan, kesehatan fisik, ekonomi, tanggung jawab keluarga yang ditinggalkan, hingga keamanan dalam perjalanan. Ibadah haji juga mengandung hikmah atau nilai-nilai falsafah yang syarat makna bagi setiap hamba yang melaksanakan, seperti ikhram, tawaf, sa'i, wukuf, melemar jumrah, tahallul, dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu ibadah haji tidak sekedar ibadah ritual, tapi nilai-nilai falsafah yang ada di dalamnya patut direnungkan sehingga berpengaruh terhadap perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dapat disikapi dengan simbol-simbol yang terdapat dalam rangkaian ibadah haji dengan mengungkap nilai-nilai moral yang
dikandungnya, seperti ihram. Ketika jamaah haji sampai di mikot, mereka mengenakan pakaian ihram dengan kaki telanjang tanpa terkecuali. Pakaian ini warnanya putih, tidak berjahit, bahan dasar kainnya pun sangat sederhana. Meskipun kaya tidak diperkenankan memakai pakaian sutra. Perintah ini juga mengingatkan akan eksistensi manusia yang tidak memiliki apa-apa. Yang selanjutnya itu tawaf. Tawaf sendiri adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ka'bah menjadi inti dari perputaran tersebut. Ka'bah kiblat seluruh umat Islam. Memang sih kalau kita lihat sepintas tidak ada keistimewaannya. Ia hanya berbentuk kubus yang memiliki 6 sisi dan kosong yang tersusun dari batu-batu hitam dari ajun atau bukit-bukit di dekat kota Makkah. Yang selanjutnya itu sa'i. Sa'i artinya usaha, yang bisa pula dikembangkan artinya berusaha dalam hidup, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat. Selain itu sifat optimis serta usaha yang keras serta penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu wukuf. Setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, jamaah bergerak ke timur, kalau nggak salah, ke timur menuju Arafah ya. Lalu Masar dan Mina. Arafah melambangkan awal penciptaan manusia. Di padang inilah Allah mempertemukan Adam dan Hawa setelah masa pembuangan atas dosa yang telah mereka lakukan. Arafah sendiri artinya pengetahuan dan sains. Masyar artinya kesadaran dan pengertian, sedangkan Mina artinya cinta dan keyakinan. Yang selanjutnya itu melempar jumroh. Melempar jumroh berkaitan dengan kisah Ibrahim alaihissalam yang melempari setan yang menggoda dirinya agar mengabaikan perintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Inilah simbol perlawanan sepanjang umur manusia terhadap setan. Melempar jumrah adalah simbol kutukan kepada unsur kejahatan yang sering membinasakan manusia. Melempar juga membayangkan keazaman dan tekad untuk tidak lagi melakukan amalan yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan masyarakat. Dan selain itu juga makna dari melempar jumrah juga melempar hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini agar terhindar dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, riak dan lain sebagainya. Asalnya itu berkurban secara etimologi yakni dekat atau mendekatkan diri. Dalam haji berkurban berarti mendekatkan diri kepada Allah melalui penyembelihan ternak yang merupakan simbol kepatuhan dan ketaatan sebagai salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu tahallul. Tahallul berarti setelah melakukan serangkaian amalan ibadah haji atau umroh. Tahallul merupakan rangkaian terakhir pelaksanaan haji dan umroh. Orang bisa dikatakan tahallul jika sudah melaksanakan semua rangkaian ibadah haji setelah diharamkan atau ihram selama beberapa hari. Setelah tahallul, semua yang dilarang diperbolehkan. Tahallul bisa dengan mencukur gundul atau memotong sebagian rambut, minimal setidaknya itu 3 helai rambut. Itu yang disunahkan 3 kali memotong, karena 3 adalah witir, ganjil, dan Allah SWT menyukai suatu hal yang ganjil. Yang selanjutnya mabit di Musdalifah bagi pasukan tentara yang sedang bagaikan ini sebagai pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata di malam hari dalam rangka perang melawan musuh manusia, yaitu setan atau hawa-hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya itu mabit di Mina. Kawasan mabit di Mina pada hari-hari biasa terlihat sempit, akan tetapi dalam menampung seluruh jamaah haji, hal ini sesuai ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, sesungguhnya Mina ini seperti rahim. Ketika terjadi kehamilan, darah ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita tidak perlu khawatir tidak dapat tempat di Mina. Mungkin itu yang yang dapat saya sampaikan dari makalah ini. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan juga bahwa ibadah adalah ketundukan yang tidak terbatas bagi pemilik keagungan yang tidak terbatas pula. Dalam Islam juga berhubungan dapat dilakukan oleh seorang hamba dengan Allah secara langsung. Ibadah di dalam Islam tidak berhajat adanya orang yang tengah sebagaimana yang dapat pada setengah-setengah agama lain. Manusia diciptakan Allah bukan sekedar untuk hidup di dunia ini kemudian mati tanpa pertanggungjawaban, tetapi kita atau manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam firman-Nya dijelaskan seperti itu. Maksudnya Allah itu menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Mungkin ini yang saya sampaikan. Apabila ada
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya kita adalah sebagai manusia yang tak lepas dari yang namanya khilaf dan salah. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.